Selesai. Oke, karena sudah berdoa, berarti kita semuanya sudah siap dan sangat-sangat siap untuk belajar hari ini. Semoga selalu dalam lindungan dan diberkahi apa yang kita dapat hari ini ya. Sebelum masuk ke materi, bagaimana kalau kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional untuk mengenang para pahlawan yang telah berjuang sehingga kita ada di tempat ini ya. Oke, siap? Siap. Oke, sebelum menyanyi, saya harap semuanya berdiri dan kita menyanyi bersama-sama. Oke, silakan berdiri. Siap semuanya? Nah, sekarang kita akan masuk di pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada yang masih ingat kesepakatan kelasnya kita sebelum memulai pembelajaran apa? Nah, apa itu? Bawa handphone? Ada. Coba mana handphonenya? Bawa handphone semua? Handphone itu termasuk teknologi modern atau bukan? Modern. Modern ya? Sekarang ibu tanya, aplikasi apa sih yang sering kalian gunakan di handphone tersebut? Instagram. Apa lagi? Ya, WA. Apa lagi? TikTok. Oke, selanjutnya ibu ada video. Coba kalian perhatikan videonya ini dan kalian ceritakan apa sih yang kalian lihat dalam video itu ya. Dari kutipan video ini, apa yang kalian lihat di sini? Kira-kira robot, ya robot. Robot dengan manusia. Manusia. Apa yang dilakukan oleh robot? Membantu pekerjaan di rumah. Salah satunya adalah membersihkan. Apa lagi tadi? Bisa tidak itu disuruh mengasuh anak? Bisa. Mendiamkan anak bisa mungkin ya menyanyi. Pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menggunakan perangkat AI untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah sederhana. Kemudian yang kedua dapat berkolaborasi dengan dalam kelompok untuk membuat proyek berbasis AI dan kalian mampu melakukan refleksi kritis terhadap manfaat dan risiko penggunaan AI. Oke, jadi kita masuk di pembelajaran dulu. Yang pertama, pengertian kecerdasan artifisial atau AI ya. Jadi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence atau AI adalah cara ilmu komputer yang membuat sistem atau mesin dapat meniru kecerdasan manusia. AI mampu belajar dari data, mengenali pola, mengambil keputusan, bahkan berinteraksi dengan manusia. Seperti yang tadi kalian di robot itu, robotnya bisa diperintah untuk membersihkan tempat tidur, mengurus anak, misalnya tadi diajak berbicara, bisa. Karena kenapa? Itu sudah ditanamkan data atau dipasangkan data yang mampu mengenal bahwa inilah instruksi nanti yang akan dilakukan. Oke? Oke, selanjutnya. Pernah mendengar kata ChatGPT? Tidak. Pernah mendengar atau belum? Belum. Oh, ada yang pernah? Pernah mendengar? Sudah menjalankan? Sudah menjalankan atau belum?
pasti ada jawabannya. Walaupun jawabannya itu tidak murni 100% mirip atau sesuai dengan apa yang kamu inginkan, toh? Oke. Tapi pasti dalam dunia keseharian itu kita tidak terlepas dari yang namanya teknologi yang semakin modern, semakin berkembang. Jadi sekarang itu tugas utama kita adalah bagaimana mengupgrade atau memberikan pengetahuan yang lebih kepada diri kita supaya lebih memahami teknologi tersebut. Jadi kalian juga harus mengetahui apa risikonya, apa manfaatnya, karena sesuatu yang dihasilkan itu pasti berbarengan, itu ada dampak positifnya, ada dan negatifnya. Kalau kalian memanfaatkan sesuai dengan fungsinya, maka itu akan bermanfaat atau positif. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan itu tidak sesuai dengan fungsinya atau melebihi kapasitasnya, maka akan ada negatifnya. Sama dengan misalnya kalau kalian menggunakan handphone itu adalah teknologi pintar atau canggih yang bisa kalian gunakan untuk komunikasi. Kemudian apa lagi tadi? Mencari jawaban. Tadi ada yang bilang mencari jawaban. Jawaban apa ini? Jawaban perasaan atau jawaban apa? Jawaban soal. Jawaban soal kalau misalnya ada tugas yang diberikan oleh guru misalnya ya. Ada tidak yang pernah curhat di handphonenya? Ada. Apa kamu dapat di handphone? Curhat di mana? Curhat sama teman melalui handphone atau langsung ke AI-nya? AI di mana? Oh, di WhatsApp. Berarti di meta AI itu ya? Nah, kamu enak tidak curhat di situ? Dijawab sesuai kemauan. Bocor tidak ada mantap. Tidak, karena sistemnya itu dia tidak cerita lagi ke orang lain kalau tidak ditanya. Kecuali kalau misalnya handphonenya kamu berikan ke teman, silahkan baca, kan bocor, ya. Oke, kita lanjut ke kecerdasan artifisial atau AI ya. Jadi contoh sehari-hari yang biasa kita lihat, ada yang pernah nonton di Netflix? Netflix yang aplikasi nonton berbayar itu atau tidak berbayar itu? Atau misalnya aplikasi video yang bisa nonton streaming itu? Tidak. Kalau YouTube? Biasa. Pernah tidak kamu direkomendasikan nonton tontonan dalam YouTube? Tidak. Pernah atau tidak? Biasanya kalau kita buka maka akan muncul beberapa tampilan video yang paling atas itu. Berarti itu adalah pencarian yang populer, ya. Kemudian asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri. Pernah buka Google? Pernah. Apa yang kamu cari di Google? Jawaban lagi. Berarti sering-sering nyampe ini di Google ya. Kemudian ada tidak yang punya handphone yang ada kameranya? Dia mengenali wajahmu atau tidak? Ada kan handphone ini yang pakai pengenal wajah itu apa sih namanya? Face ID. Itu tahu. Nah, karena wajahmu atau tidak? Jadi siapa pertama wajah yang kita pasangkan di situ, maka dia akan mengenal wajahnya kita. Nah, mau tidak kalau misalnya wajahnya siapa namanya ini? Kalau misalnya wajahnya ini yang punya handphone dia kan pasang pertama di Face ID namanya ya, Face ID. Kemudian ada yang mau buka? Bisa tidak ada yang buka? Tidak, karena sudah mengenali wajahnya ini, ya. Oke, paham? Atau ada yang mau bertanya lagi? Belum. Kemudian sistem navigasi Google Maps. Siapa yang pernah menggunakan Google Maps? Aku, Bu. Nah, pernah. Dikasih alamat yang sesuai? Pernah tidak ada yang menggunakan Google Maps itu kesasar? Kalau saya biasa, karena cara pengenalan Google Maps itu biasanya memberikan alternatif jalan tercepat atau yang paling mendekati itu, yang paling cepat sampai ke tujuan. Nah, biasa kalau misalnya kita di kota, lampu merah suruh cepat-cepat. Kenapa?
buntu, langsung maju. Karena lokasinya ada di sebelahnya itu. Tapi kalau misalnya arahnya sama sesuai, bagus juga sebenarnya. Jarangnya orang yang nyasar, jarangnya orang yang tidak menemukan alamat sekarang karena tinggal diklik maka ditunjukkan di sini alamatnya, dekatnya di sini. Bahkan ada yang pakai foto itu di Google Maps. Ada tak? Ada. Berarti lebih cepat kamu mengenali bahwa ini adalah lokasi yang akan dituju. Oke? Kemudian selanjutnya, jadi cara kerja dasar AI. Jadi secara sederhana AI bekerja melalui tahapan berikut. Yang pertama itu kita input data. Data yang dikumpulkan itu bisa berupa gambar yang kayak di Google Maps itu, bisa kayak gambarnya rumah kah atau jalan yang akan menuju ke rumah kah itu yang dipasang, atau bisa dengan menggunakan teks, bisa menggunakan suara atau bisa menggunakan angka. Ada yang pernah tidak berbicara dengan AI? Kalau misalnya kamu cari jawaban di Google, tolong carikan ini, bisa tidak pakai suara? Bisa. Berarti dia mengenali juga kalau suara karena sudah di-input datanya itu menggunakan suara. Berarti dia mengenali perintah suara, ya. Kemudian ada pemrosesan. Jadi AI menggunakan algoritma untuk memahami data. Kemudian selanjutnya pembelajaran, AI belajar dari data, misalnya mengenal warna, mengenali wajah kucing. Misalnya ada itu aplikasi yang bisa digunakan, dia bisa membedakan ini kucing apa, ini perpaduan antara kucing Persia dengan kucing Bugis. Ada tidak kucing Bugis? Ada kucing lokal itu. Kalau misalnya yang panjang bulunya, Angora. Oke. Kemudian ada selanjutnya prediksi atau output. Itu AI memberi hasil contoh misalnya pada saat tadi kamu misalnya memotret kucing itu, maka hasilnya atau prediksinya itu dia akan memberikan gambar kucing apakah sesuai dengan kucing yang kamu minta tadi atau tidak, ya? Paham? Oke, jadi istilah pentingnya itu ada namanya supervised learning. Jadi AI belajar dari data yang sudah diberi label. Contohnya tadi ada data kucing, gambar kucing atau gambar anjing, maka dia akan mengenali pada saat kita tadi prosesan gambar kucing dan anjing tadi. Contohnya kayak tadi apa tadi namanya itu yang pada saat penguncian handphone? Ya, Face ID. Jadi pada saat kamu memasang Face ID, kan yang pertama kamu pasang adalah wajahmu. Jadi pada saat nanti mau dibuka selanjutnya, kalau bukan wajahmu yang muncul, maka tidak akan mengenali. Dan biasa juga kalau kita pakai cadar mengenali nih, berarti bola mata apa itu mengenali? Atau yang sekitar wajahnya yang hampir mirip gitu kan? Tapi kadang juga dia tidak terbuka. Ada juga yang mengenal sidik jari, apa namanya sih kalau fingerprint-nya? Yang kalau misalnya ada handphone itu dulu yang pakai sidik jari, nah kalau bukan sidik jari itu dia tidak akan terbuka. Walaupun jari itu yang kamu pasang di situ, kalau bukan terunjuk maka tidak bisa. Sama dengan ijazah dulu, kalau misalnya kita mau ambil ijazah dan jalan-jalan beberapa teman-teman itu pakai sidik jari kan, nah biasanya ada orang sini, itu tidak lupa mengambil ijazahnya, nanti sidik jarinya tidak bisa, ya. Kemudian kenapa harus sidik jari? Karena supaya nanti dikenali bahwa ini adalah milik kamu. Kemudian selanjutnya unsupervised learning. Jadi AI belajar dari data tanpa label. Contohnya mengelompokkan musik berdasarkan kemiripan nada. Jadi ada yang tidak yang punya aplikasi musik? Apa sih namanya nih kalau kalian mau dengar musik itu selain di YouTube? Kalian di Spotify. Spotify ya? Oh, itulah. Apa tadi sebenarnya? Nah, Spotify. Jadi kalian mau cari musik di situ. Kalau misalnya kalian mengetik judul lagu, maka akan muncul beberapa judul lagu dari penyanyi yang sama atau berbeda. Ada juga dari misalnya yang kayak yang nyanyi lagunya sama, tapi penyanyinya berbeda. Tinggal kalian pilih mau dengar yang mana, yang enak menurutnya kalian yang mana. Jadi itu cara kerja AI semua yang seperti itu ya.
Oke, jadi dia menciptakan robot yang bisa berjalan, yang bisa kita perintah, bisa mengerjakan apa yang bisa dikerjakan oleh manusia. Tapi mungkin ada ya yang beberapa tidak bisa dikerjakan robot, manusia bisa. Karena itu perbedaan manusia dengan robot. Mungkin kalau robot kerjanya sesuai dengan instruksi, sesuai dengan data yang diberikan, kalau manusia masih bisa memegang hatinya. Kalau misalnya kita masih bisa langsung membedakan, oh ini tidak baik. Kalau robot mungkin sesuai dengan apa yang diinputkan. Kalau bentuknya itu baik, menjawab baik. Kalau tidak, tidak. Toh? Apalah yang ada di sistemnya. Oke, paham? Jadi secanggih-canggihnya robot harus kita juga yakin. Secanggih-canggihnya AI harus yakin bahwa lebih canggih kita. Karena kita yang ciptakan ini. Nah, jadi kita tidak boleh bergantung terus sama AI. Kita juga harus memanfaatkan otaknya kita supaya lebih berkembang juga. Jangan kamu mengembangkan AI, otak kamu tinggalkan, ya. Tidak apa-apa menggunakan AI sekali-kali karena memang kita harus selalu itu berdampingan dengan namanya teknologi modern. Tapi kita juga harus mengupgrade diri kita. Harus juga tahu apa yang diketahui oleh AI. Bahkan harus lebih paham itu, ya. Paham ya? Kemudian selanjutnya pengoperasian AI. Jadi pengoperasian AI artinya bagaimana manusia menggunakan, mengontrol dan memanfaatkan AI. Jadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian AI adalah memasukkan data yang benar. Karena kalau kamu memasukkan data yang tidak benar, maka hasil yang kita cari nantinya juga tidak akan benar, tidak sesuai. Nah, kemudian memahami batas kemampuan AI. Jadi AI tidak selalu 100% itu benar. Jadi pada saat kamu meminta jawaban atau menginstruksikan sesuatu ke AI, contohnya ChatGPT. Nah, ChatGPT. Ada kan yang pernah tadi dengar ChatGPT? Nah, benar. Jadi pada saat kamu menginstruksikan sesuatu ke ChatGPT, cari juga keakuratannya itu benar atau tidak. Jangan sampai salah. Coba beda, cari di situ. Kalau kamu misalnya mencari nama daerah di Kabupaten Baru, sesuai semua atau tidak? Atau mungkin ada yang kamu tidak tahu, dia sudah tahu. Nah, coba buka di handphonenya dulu, cari di Google ChatGPT. Itu kita bisa langsung daftar melalui email, bisa juga digunakan tanpa masuk di aplikasinya langsung, di luar masuknya itu. Nah, sudah dapat? Oke, coba kamu ketik di ChatGPT-mu itu apa yang ingin kamu cari. Misalnya, adakah nama Palembang di Kabupaten Baru? Kamu apa? Terbuka? Terbuka, karena ChatGPT-nya ada. Oke, ini bisa digunakan, bisa didaftar melalui emailnya juga, atau bisa digunakan di luar seperti ini ya. Misalnya apa yang kamu cari, ketahui tentang Baru misalnya. Sejarah terbentuknya Baru. Yang lain terbuka. Terbuka. Kita juga. Oke, sudah? Jawabannya ada atau tidak? Sesuai dengan yang kamu harapkan atau tidak? Apa jawabannya? Berarti benar ada. Itu adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Baru. Berarti ada. Berarti sudah dipasangkan atau berarti sudah ada data yang diberikan bahwa ini adalah Baru. Kita ada. Baru adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi. Berarti jawabannya ini bisa kamu jadikan patokan bahwa itu Baru adalah ini. Tapi bisa juga kamu cari-cari yang lain sejarahnya seperti apa. Apakah sesuai dengan yang itu atau tidak? Ya, karena kita harus juga selalu memastikan AI itu tidak 100% benar. Nah, oke. Oke, selanjutnya menjaga etika penggunaan. Berarti yang tidak merugikan orang lain. Jadi penggunaan aplikasi itu juga ada etikanya, sama dengan kehidupan kita. Kita juga harus ada etikanya. Bagaimana berbicara yang sopan, bagaimana berbicara yang baik, bagaimana kalian menjaga kesopanan kalian terhadap orang tua atau
yang mudah misalnya. Nah, itu kemudian selanjutnya bekerja bersama AI bukan sepenuhnya menggantikan manusia. Jadi AI itu hanya membantu, bukan menggantikan. Paham? Oke, paham ya? Jadi kamu harus yakin bahwa AI itu bekerja hanya membantu kita, bukan menggantikan kita, bukan menggantikan perannya kita. Ya, paham ya? Jangan nanti setiap perusahaan itu robot semua menggunakan, jadi kita tidak nih. Jadi harus juga lebih canggih daripada ini yang diciptakan ini. Nah, jadi kamu harus selalu meyakini bahwa AI itu bekerja sama kita, membantu kita, bukan menggantikan kita, bukan menggantikan kita, bukan mengganti posisinya kita, bukan mengganti pola pikirnya kita. Ya, paham ya? Oke. Oke, selanjutnya pengaplikasian AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi AI itu banyak digunakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, bidang ekonomi, transportasi, dan bidang kreativitas. Nah, yang mana contohnya di bidang pendidikan? Aplikasi learning management system. Nah, pernah dengar kata classroom? Pernah. Pernah. Waktu belajar daring ya? Oke. Jadi waktu kita kemarin COVID tahun 2019 kan belajar dari rumah. Nah, ini yang kita gunakan classroom. Ada yang pernah mungkin belajar di ruang belajar ID misalnya, ada kan? Nah, jadi itu semuanya. Kemudian ada chatbot untuk menjawab pertanyaan siswa. Kayak tadi itu kalau kalian menggunakan Meta AI, kemudian apa lagi tadi? ChatGPT, itu kan dia menjawab semua pertanyaan kalian, ya? Itu semua bermanfaat di dalam pendidikan. Kemudian sistem penilaian otomatis, misalnya kita dulu ingin memberikan penilaian terhadap kalian, maka akan lebih dimudahkan lagi. Kemudian selanjutnya di bidang kesehatan, AI mendeteksi penyakit dari hasil ronsen. Ada yang pernah mendengar kata ronsen? Atau ada yang pernah di ronsen? Tidak pernah, tapi pernah mendengar? Oke, pernah ya. Kemudian aplikasi kesehatan yang memantau detak jantung. Pernah lihat itu yang dipasang itu untuk mendeteksi jantungmu masih berdetak atau tidak, berfungsi dengan baik atau tidak, yang ini dipasang di sini. Kemudian itu di kaki, kemudian nanti ada kecepatan itu nanti akan dibaca apakah dia terangkan di bidang kesehatan, apakah nanti bisa mekanisme tinggi atau pendek atau bagaimana itu, atau lurus mati gitu. Kemudian di bidang transportasi, mobil tanpa sopir, self-driving car, pernah lihat? Kalau saya masih sering pakai supir, ya, belum pernah saya naik mobil yang tidak ada supirnya, ya. Ya, ada yang pernah lihat? Di TV mungkin? Ada kok di TikTok. Oh, di TikTok, ya. TikTok juga itu termasuk produk aplikasi kecerdasan artifisial, ya. Kemudian aplikasi ojek online dengan fitur GPS. Ada yang pernah naik ojek online? Tidak. Ada yang pernah pesan makanan melalui Gojek? Tidak. Di tanah Jawa belum ada, jadi tapi tahu juga bahwa ada aplikasi ojek online. Itu apakah dia Gojek atau Grab? Sekarang tambah lagi ada sedih namanya, apa sih namanya? Kayak nama panci itu. Saya lupa. Yang jelas ada lah ya. Yang warna kuning itu jaketnya. Maxim. Tarik nama wajahnya kita itu. Kira saya awalnya itu Maxim kayak promosi Teflon. Ternyata Maxim kayak transportasi online gitu. Ya, pernah naik? Pernah lihat? Oke. Atau ada yang punya aplikasi di handphonenya itu pasang memori. Nanti kalau misalnya ke kota tinggal pesan. Oke. Kemudian ada di bidang ekonomi dan bisnis. Itu kayak semacam rekomendasi produk di e-commerce. Kayak Shopee, Tokopedia. Ada yang punya aplikasi Shopee? Ada. Tokopedia? Tidak ada. TikTok? Ada.
seperti itu, tapi pernah lihat? Kalian ada yang punya? Tidak. Pernah dibalas sama itu? Kalau misalnya kamu ada teman penjual, penjual online, kemudian kamu chat biasa, ada yang kayak begitu balasnya, terima kasih sudah menghubungi Polresta misalnya, atau siapa itu? Pernah tak? Pernah. Berarti termasuk itu layanan chat. Nah, kemudian di bidang kreativitas, jadi AI membuat gambar digital, misalnya image generator, membuat musik atau teks otomatis. Pernah tidak kalian masuk di TikTok, kemudian membuat sebuah video, kemudian memilih arti yang translate, kemudian muncul di situ orang menyanyi, ada artinya di bawah. Nah, translate itu lagunya. Kayak misalnya kamu bikin apa sih? Kayak bikin sebuah video, kemudian kamu memasukkan orang membaca Al-Quran, minta di situ yang artinya kayak tulisannya, terjemahkan. Nah, terjemahkan itu apa yang dibaca. Ya, kadang ada yang sesuai, kadang ada yang tidak sesuai, ya. Kemudian selanjutnya dampak positif dan negatif AI. Jadi tetap itu akan berbarengan, ada positifnya, ada negatifnya. Jadi dampak positif itu membantu pekerjaan manusia lebih cepat dan efisien. Kemudian membuka peluang inovasi baru. Kemudian mempermudah akses informasi. Tapi dampak negatifnya bisa mengurangi lapangan pekerjaan tertentu, kemudian ketergantungan teknologi dan potensi penyalahgunaan seperti deepfake, yang kayak misalnya penipuan itu. Kan ada biasa penipuan itu melalui WhatsApp, telepon, atau apa itu. Nah, itu semua karena dampak dari AI. Mereka menyalahgunakan penggunaan AI. Oke? Jadi kalau misalnya kamu terus bergantung juga dengan AI, itu nanti akan berkurang lapangan pekerjaan karena dia yang kerja. Makanya saya bilang dari awal, tidak apa-apa kita menggunakan AI karena memang itu sudah keharusan. Maka yang harus kamu lakukan adalah berdampingan dengannya. Oke, paham? Oke, selanjutnya, ketika dalam penggunaan AI tadi itu siswa perlu diajarkan ketika AI menggunakan secara bertanggung jawab. Jadi tetap poinnya adalah tanggung jawab, kemudian tidak menyaring mentah hasil AI tanpa berpikir kritis. Jadi AI ini jadikan AI itu adalah tempat kalian untuk meminta pertolongan, tapi tetap kamu yang berpikir. Nah, kemudian menjaga privasi dan data, menyadari bahwa AI adalah alat bantu bukan pengganti manusia. Jadi itu yang harus kamu catat, poin pentingnya. AI itu adalah alat yang membantu kalian, bukan menggantikan kalian. Jadi kalian tetap harus berpikir, gunakan otak, ya, supaya bisa cerdas juga. Oke? Paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah, ini adalah beberapa contoh aktivitas praktik sederhana AI di kelas. Yang pertama itu siswa mencoba mengajukan pertanyaan ke ChatGPT yang kayak tadi kita contohkan. Kemudian diskusi apakah jawaban membantu dan apa kekurangannya. Kemudian selanjutnya menggunakan Google Lens. Oke, ini nanti akan kita praktekkan Google Lens. Seperti yang tadi saya contohkan itu Google Lens. Oke, Google Lens itu ada di handphone kalian, silahkan nanti diketik. Kemudian kalian menganalisis objek yang ada di dekatnya kalian menggunakan AI ya. Kemudian berdiskusi kelompok. Oke, silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Sebenarnya bagusnya tadi kalau misalnya ada grafik lengkap 3-3, tapi karena kurang lagi, tidak apa-apa, 5 saja. Jadi ada yang 2 orang, ada yang 3, tidak apa-apa. Oke, nanti semoga kelas ini kita lebih banyak lagi. Jadi mau bentuk kelompoknya sendiri apa saya yang bentuk? Saya. Apa yang mau sama siapa? Ini cowok nih kan? Berdua dengan itu. Jadi kamu Fatma bersama dengan ini temannya. Siapa lagi namanya ini yang berdua? Zainal ya? Zainal sama Zahra yang mana? Oh, berarti Abel dengan Zahra. Kemudian Siti Fatimah dengan Muhammad Reza dengan Zainal Abidin. Oke, kamu yang pindah ke sini apa
atau dia yang pindah ke situ? Dampingi, jadi kalau cowok ini dampingi Samantha. Kelompok 2 dengarkan baik-baik masa presentasinya, kemudian nanti tanggapi atau ada hal yang ingin disampaikan. Oke? Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kajian kelompok 1. Ya, silakan. Yang saya jelaskan, Iya. menurut kalian, apakah AI bisa menggantikan peran guru? Mengapa iya atau tidak? Jawaban: AI tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran guru. AI memang dapat membantu memberikan informasi, latihan soal, dan penilaian otomatis. Namun, guru memiliki peran penting dalam membimbing, mendidik nilai-nilai, menggali motivasi, serta memahami kondisi psikologis siswa yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Oke. Selanjutnya. Berapa nomor? Sebutkan 3 manfaat AI di bidang pendidikan yang bisa kalian rasakan. Membantu menemukan informasi dengan cepat, contoh ChatGPT, Google Lens. Membantu pembelajaran lebih interaktif melalui aplikasi berbasis AI. Membantu guru dalam menilai pekerjaan siswa lebih efisien. 3. Bagaimana cara agar AI tidak disalahgunakan oleh siswa? Memberikan pemahaman etika dalam menggunakan teknologi AI. Guru mengawasi dan membimbing penggunaan AI agar sesuai kebutuhan belajar. Siswa diberi tanggung jawab untuk menggunakan AI hanya sebagai alat bantu, bukan untuk mencontek atau menggantikan proses berpikir sendiri. Jadi tadi yang kasus yang namanya pada Google Lens ada? Ada. Oke, apa yang kamu cari? Oke, misalnya benda aslinya apa, kemudian hasil identifikasinya, adakah? Itu yang kesimpulannya saja. Kesimpulannya saja, Bu. Hasil identifikasi AI pada Google Lens umumnya sesuai dengan benda asli, namun ada kemungkinan terjadi kesalahan jika
kurang baik atau sudut pengambilan gambar tidak jelas. Oke. Sudah? Oke. Apa sudah gambar? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi inilah tadi apa yang kalian presentasikan tentang AI yang telah kalian tadi diskusikan. Menurut kalian, ini dijawab per kelompok ya. Tadi kan ada pertanyaan mengenai tiga manfaat AI di bidang pendidikan yang kalian bisa rasakan. Hari ini sudah dirasakan? Nah, apa yang kalian gunakan hari ini yang betul-betul kalian bisa rasakan? Apa? Google Lens. Jadi misalnya nanti kalau kalian ke pasar, bisa kalian gunakan itu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang konsep-konsep dasarnya KA, bagaimana tadi pengertiannya, contohnya, cara kerjanya, cara penginputan dan lainnya. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pemanfaatan dan kolaborasi KA di berbagai bidang serta mengaitkannya dengan tugas atau eksplorasi mandiri. Jadi nanti bisa saja kita praktek di lab. Prakteknya itu di lab langsung menggunakan komputer, kemudian kalian langsung di situ memilih aplikasi KA yang akan kita gunakan. Salah satu contohnya itu adalah Canva. Kalian bisa menggunakan Canva itu sebagai media kreativitasnya kalian. Itu kalian bisa membuat